قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Baik, kita lihat pembahasan yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kitab Al-Azkar masih dalam bab keutamaan zikir dan anjuran untuk berzikir. Kita masih mempelajari zikir ba'da sholat, dimana pada pertemuan sebelumnya yang kita kaji yaitu hadis Abu Hurairah tentang bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar yang kita baca dalam sholat. Kita akan lihat satu hadis lagi tentang bahasan ini dari Ka'ab bin Ujrah. Nanti akan menjelaskan tentang bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, cara bacanya seperti apa. Nanti baru kita akan simpulkan cara membaca zikir tersebut yang dihimpun dari hadis-hadis yang ada dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekarang judulnya variasi bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita lihat dulu hadis 1420. Monggo dibaca. Hadis 1420. Wa an Ka'b ibni Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin thalathun wa thalathuna tasbihatan wa thalathuna tahmidatan wa arba'un wa thalathuna takbiratan. Rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa kalimat pengikut yang tidak akan merugikan orang yang mengucapkannya atau melakukannya di akhir setiap salat wajib, yaitu 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat. Jadi ada 3 hadis berarti yang membicarakan tentang zikir pada sholat yang kaitannya dengan bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kali ini hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli sholatin maktubatin. Ada beberapa kalimat mu'aqibat, yaitu beberapa kalimat yang ini tidak akan merugikan orang yang mengucapkannya atau melakukannya. Lalu dikatakan sini dubura kulli sholatin maktubatin, dibaca setiap dubur sholat 5 waktu. Kita kemarin telah menjelaskan dubur itu ada 2 makna. Kadang dimaknakan di akhir sholat sebelum salam,
Kadang dimaknakan juga di akhir sholat ba'da salam. Ya, kadang dimaknakan di akhir sholat sebelum salam, kadang dimaknakan di akhir sholat ba'da salam. Sebagian ulama itu merinci di akhir sholat sebelum salam itu untuk doa-doa, sedangkan di akhir sholat ba'da salam itu untuk bacaan-bacaan zikir seperti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dibaca ba'da sholat. Lalu dikatakan sini sholat 5 waktu, berarti ini bacaan khusus untuk sholat 5 waktu. Kemarin telah kita singgung, gimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah tidak ada bacaan zikir khusus kecuali nantinya ada syariat-syariat tertentu, ajaran-ajaran tertentu dari Nabi SAW yang menganjurkan untuk baca zikir tertentu, maka nanti kita baca. Lalu di sini diperintahkan di dubur sholat tadi setelah salam, di sini yang dimaksud yaitu membaca tasbihatan subhanallah 33 kali, tahmidatan alhamdulillah 33 kali, kemudian takbiratan Allahu Akbar 34 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini sekali lagi hadis yang ketiga yang membicarakan tentang bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hadis pertama dari Abu Hurairah, hadis kedua juga dari Abu Hurairah, hadis ketiga ini baru dari Ka'ab bin Ujrah. Kalau hadis yang pertama kemarin diajarkan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu disambung sebagaimana yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya, cara bacanya bagaimana? Ia katakan, bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca 33 kali disambung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Terus pada hadis Abu Hurairah berikutnya dikatakan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Namun kalau lafaz yang kedua ini dipisah. 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau hadis Ka'ab bin Ujrah di sini genap juga 100, namun subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Sekarang kita lihat penjelasannya. Penjelasan yang pertama, bacaan subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar termasuk dalam al-baqiyat as-salihat, amalan yang kekal, seperti yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika wa thawaba wa khairun amala. Yaitu harta wal banun dan keturunan zinatul hayatid dunya itu adalah perhiasan dunia, wal baqiyatus salihat dan amalan yang langgeng itu lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik pahalanya, wa khairun amala, dan menjadi harapan yang terbaik. Nah, di antara tafsiran para jamaah sekalian, di antara tafsiran al-baqiyat as-salihat di dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 46, para ulama ada beberapa tafsiran tentang al-baqiyat as-salihat di sini. Di antaranya ada yang mengartikan dengan kalimat-kalimat zikir. Yang disebutkan di sini subhanallah, terus alhamdulillah, terus Allahu akbar, ada lagi bacaan la ilaha illallah, ada lagi bacaan la haula wala quwata illa billah. Kesimpulannya ada 5 tafsiran dalam hal ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini semua disebut al-baqiyat as-salihat, yaitu amalan yang langgeng. Dan ulama menyebutkan dalam satu kalimat 5 hal tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini dirangkai dalam satu kalimat, maka itu disebut al-baqiyat as-salihat.
Ada perkataan seperti dari Atha bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair yang mengatakan Ibnu Abbas memaksudkan al-baqiyat as-sholihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ditambahkan dengan la haula berarti disambung wala haula wala quwata illa billah. Dan ada yang memaknakan pula al-baqiyat as-sholihat ini lebih umum. Jadi para Allah walhamdulillah itu adalah subhanallah wala ilaha illallah wallahu disambung wala haula ditambahkan dengan la haula berarti wala quwata tadi seperti yang dibahas di sini. Yaitu al-baqiyat as-sholihat amalan yang langgeng itu apa? Dikatakan kullu amalin sholihin min qaulin aw fi'lin yabqa lil akhirah. Setiap amalan saleh berupa ucapan atau amal soleh itu berupa perbuatan ya baqalil akhirah yang nanti akan terus ada sampai di akhirat, yang nanti akan terus ada sampai di akhirat. Jadi pengertian ini pokoknya setiap amal soleh baik ucapan maupun perbuatan itu semua masuk al-baqi ya baqalil akhirah akan terus yang nanti zikir itu masuk di dalamnya. Ya, sedekah juga masuk di dalamnya. Pokoknya setiap amal soleh itu masuk al-baqiyat as-sholihat, yaitu masuk dalam amalan yang langgeng. Silakan nanti bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim ketika membahas ayat ini, yaitu surat Al-Kahfi ayat 46 tadi. Terus yang berikutnya yang kedua. Yang kedua, pelaku kebaikan dan yang mengucapkan perkataan yang baik langgeng. Silakan Katsir, tafsir Al-Quran Ibnu Al-Azim ketika itu tidak pernah disia-siakan amalannya dan pahalanya nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tadi zikir yang dibaca seperti itu tidak mungkin sia-sia. Makanya Nabi SAW itu katakan muakibatun la yaqibu, yang dimana orang yang mengucapkannya tidak akan merugi. Berarti setiap amalan kebajikan itu tidak akan membuat orang itu merugi. Terus yang ketiga. Yang ketiga, zikir ba'da sholat seperti yang dibahas muakibatun la yaqibu, yang dimana orang yang mengucapkannya pakai. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah karena Allah mensyariatkan suatu ajaran dengan berbagai cara yang bebas dilakukan untuk meraih kebaikan. Taib. Ini disebut ikhtilaf tanawwu. Tadi dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Berarti ini bisa dipakai. Dalam hadis Abu Hurairah yang kita bahas kemarin disambung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Dalam hadis Abu Hurairah yang versi yang kedua subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 digenapkan dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Ini namanya ikhtilaf tanawwu. Apa yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawwu? Ikhtilafnya beraneka ragam, perbedaannya macam-macam. Namun tidak bertentangan, semuanya boleh dipakai. Jadi perbedaannya itu macam-macam, beraneka ragam. Boleh pakai yang ini, boleh kita ganti dengan yang ini, boleh kita ganti dengan yang ini. Makanya lihat pada poin keempat, ini perkataan dari Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau simpulkan seperti pada poin keempat seperti ini, dibaca. Yang keempat, baiknya untuk bentuk ikhtilaf tanawwu seperti ini, kadang memilih yang ini dan kadang memilih bacaan yang itu sehingga didapat pahala kebaikan semuanya. Baik. Kalau untuk bacaan yang bervariasi seperti ini, ya, kata Syekh Salim bin Al-Hilali, ini poin 4 beliau sebutkan, kalau ada perbedaan seperti ini bagusnya dihafal semua. Jadi kita pilih salah satu. Kita kadang praktekkan dengan hadis Ka'ab bin Ujrah yang kita bahas pada pertemuan ini. Dan yang lebih sering kita bahas kita amalkan seperti hadis Abu Hurairah, kita amalkan seperti itu juga. Nanti ada beberapa versi yang lainnya lagi, akan totalnya ada 4 versi. Ya, semuanya ini baiknya diamalkan. Sama seperti bacaan doa istiftah, atau kita menyebut dengan doa iftitah, atau sebagian ulama menyebut dengan doa iftitah. Ya, itu kesimpulannya juga sama. Bacaannya macam-macam. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini. Ada yang pakai wajjahtu wajhiya lilladzi
Ada yang pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada juga yang pakai subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Mana yang dipilih dalam bacaan ini? Bisa milih yang ini, bisa milih yang itu, bisa milih ini, ganti-gantian lebih bagus. Namun terus untuk doa istiftah ini, kalau menurut Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka lebih merojihkan untuk bacaan sholat wajib untuk doa iftitah, dikarenakan doa iftitah itu untuk sholat wajib itu lebih ringkas dibandingkan dengan sholat sunnah. Maka lebih dipilih bacaan yang ringkas tadi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini menurut Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, disimpulkan ini yang paling sering Nabi SAW baca. Dan banyak riwayat dari para sahabat yang mendukung hal ini. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim untuk mendukung doa iftitah ini dibaca untuk sholat wajib. Adapun yang lainnya nanti dibaca untuk sholat sunnah. Itu contohnya. Bacaan ketika ruku, apa bacaannya? Subhana rabbiyal azim. Masih tetap sahih juga, ditambahkan dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada juga dengan bacaan subuhun quddus rabbul malaikati war. Dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada juga dengan subuhun quddus ya. Bukan, rukuk sama sujudnya sama. Kalau tadi bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, bacaan rukuk dan sujud. Kalau subuhun quddus apa? Kalau subhana malikul quddus untuk doa witir. Iya, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini ketika ruku dan sujud sama. Jadi boleh milih yang ini, boleh milih yang itu, boleh milih ini. Nah, bacaan-bacaannya macam-macam ketika itu, bervariasi, namanya ikhtilaf tanawwu. Bagusnya apa kata si Salim tadi? Milih semuanya. Kadang baca yang A ini versi yang A, kadang baca versi yang B, kadang baca versi yang C, semuanya dibaca. Namun apakah di sini boleh digabungkan? Saya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, saya tambahkan lagi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ini para ulama beda pendapat dalam hal ini. Kesimpulan yang tepat baiknya tidak digabungkan. Cuma cukup satu bacaan saja. Kalau itu rukuknya lama atau sujudnya itu lama, ya, karena mungkin menunggu imam, bisa bacaan tadi dibaca berulang kali. Misalnya tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca berulang kali, lebih daripada 3 tidak masalah. Kemudian nanti bacaan ketika sujud lagi versinya beda. Bacaan ketika i'tidal saja, untuk bacaan Rabbana lakal hamdu saja ada 4 versi. Bisa baca Rabbana lakal hamdu tanpa waw, bisa baca Rabbana walakal hamdu dengan waw, bisa pakai Allahumma di depan, Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa pakai Allahumma dan waw, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 4 versi untuk ini. Belum lagi ada bacaan lanjutan untuk i'tidal ini. Nanti untuk tahiyat juga sama, ada variasi bacaannya. Ya, bacaan tahiyat ada variasi. Bacaan duduk antara 2 sujud juga ada variasi. Bisa baca yang paling ringkas, Rabbighfirli, 2 kali saja. Itu yang paling ringkas. Kalau mengajar anak TPA biar cepat hafal untuk bacaan-bacaan ininya, ini aja. Bacaannya duduk antara 2 sujud sudah Rabbighfirli. Ngajar tiang sepuh, ya ini Rabbighfirli, insyaallah cepat hafal. Gak usah pakai bacaan yang panjang-panjang. Pasti nanti jawabannya saya pilih yang pendek. Ya sudah, kasih yang versi ringkas daripada kasih yang versi panjang. Jadi cari bacaan-bacanya ringkas-ringkas saja kalau untuk beberapa orang yang sulit untuk hafal tadi. Namun kalau bisa bervariasi, bagusnya bervariasi seperti tadi. Nah, nanti kita akan lihat lebih lengkapnya. Nanti ada bacaan-bacaan macam-macam bentuk bacaan ini selanjutnya. Macam-macam bentuk bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ba'da salat wajib. Ada 4 versi bacaan untuk zikir tersebut ba'da salat. Pertama, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Baik, bacaan lengkapnya subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Saya bacakan hadis lengkapnya seperti ini. Khoslatani au khollatani la yuhafizu alayhima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Huma yasirun wa may ya'mal bima qalilun
yusabbihu fi duburi kulli sholatin asyran wa yahmadu asyran wa yukabbiru asyran. Dikatakan ada 2 perangai yang jika seorang hamba yang muslim menjaganya, niscaya dia akan masuk surga. Ini diperintahkan untuk jaga. Yaitu apa 2 perangai ini? Nabi SAW mengatakan 2 perangai ini mudah, yasir, mudah untuk diamalkan. Namun sedikit yang mengamalkannya. Qalilun, namun sedikit yang mengamalkannya. Jadi ini yasir, mudah sekali, namun sedikit yang mengamalkannya. Yaitu apa? Setiap dubur sholat, yaitu ba'da sholat, hendaknya membaca Subhanallah sebanyak 10 kali, Alhamdulillah sebanyak 10 kali, lalu Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Ya, masing-masing 10 ya. Totalnya berapa berarti? 30. Lihat, selanjutnya Nabi SAW mengatakan, fadzalika khamsuna wa mi'a bilisan. Totalnya nanti jumlahnya 150 dalam ucapan. Apa maksud 150? 30 kali 5 waktu sholat, ya kan? 150. Maka tadi kalau dibaca setiap 5 waktu baca 10 tadi, totalnya 1 hari itu 150. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa alfun wa khamsumi'a fil mizan. Pahalanya nanti ditimbang dalam mizan, dalam daun timbangan, nanti di akhirat jadinya 1.500. Jadinya 1.500. Tadi dikatakan apa? 150 kan dalam lisan. Setiap kebaikan itu minimal dibalas 10. Setiap kebaikan minimal dibalas 10. Berarti 150 kali 10 dapatnya 1.500. Ingat, ini jadi dalil penting ini, bahwasanya minimal satu kebaikan itu dibalas 10. Contoh misalnya Nabi SAW menyebutkan tentang puasa 3 hari setiap bulannya. Ini Nabi SAW bukan bicarakan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid hadis sendiri. Ini baru puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi SAW itu katakan, siapa yang menjaga puasa 3 hari setiap bulannya, maka dia seperti puasa setahun penuh. Padahal puasanya cuma berapa hari? 3 hari tadi. Hitungannya gimana? Satu kebaikan itu minimal dibalas 10. Berarti 3 dikali 10, 30. Berarti 1 bulan puasa cuma 3 hari saja, berarti sudah 30 hari. Kalau ini rutin jaga tiap bulan Hijriah ya. Bulan Hijriah itu dijaga, maka nanti setiap bulannya berarti dianggap dia puasa. Maka disebut puasa 1 tahun. Apa alasannya tadi? Satu kebaikan minimal itu dibalas 10. Satu kebaikan itu minimal dibalas 10. Maka jadinya tadi 3 hari puasa jadi 30, 1 tahun itu dijaga, maka dianggap puasa 1 tahun. Di antara contohnya lagi Nabi SAW sebutkan tentang puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW itu mengatakan, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti puasa di bulan Ramadannya selesai dulu. Kalau masih punya utang puasa, untuk puasa Syawal diselesaikan dulu utang puasanya. Kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pakai kaidah tadi, satu kebaikan minimal dibalas 10. Kalau puasa 1 bulan berarti minimal dibalas 10, jadi 10 bulan. Puasa 6 hari tadi dikali 10 berarti berapa? 60. Berarti 2 bulan. 10 plus 2 12 bulan. Berarti 1 tahun. Maka apa yang tadi Nabi SAW katakan, ceritanya seperti itu, sehingga bisa hitungannya itu puasa 1 tahun ya, bisa hitungannya puasa 1 tahun. Kalau tadi 6 hari di bulan Syawal seperti itu dilakukan, sudah 1 tahun puasa dia dapat. Puasa 3 hari setiap bulannya lagi dia rutinkan, 10 plus 2 bulan, berarti 1 tahun. Maka apa yang tadi 12 seperti itu, sehingga bisa Nabi SAW katakan ceritanya hitungannya itu puasa 1 tahun ya, bisa hitungannya puasa 1 tahun. Kalau tadi 6 hari di bulan Syawal seperti itu, 10 jadi 10, bukan sudah 1 tahun puasa dia dapat.
puasa 3 hari setiap bulannya lagi dia rutinkan 10 plus 2 tahun. Maka apa yang tadi bulan berarti 12 Nabi SAW katakan ceritanya hitungannya itu puasa seperti itu sehingga bisa hitungannya puasa tahun. Kalau tadi 6 hari di bulan Syawal seperti 10 jadi 10 1 tahun. Bukan sudah 1 tahun puasa dia setiap bulannya lagi dia rutinkan puasa 3 hari tahun. Maka apa yang tadi 10 plus 2 bulan berarti 12 hitungannya itu puasa seperti itu sehingga bisa Nabi SAW katakan ceritanya bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 jadi 10 tadi 6 hari di bulan Syawal seperti 1 tahun. Setiap bulannya lagi dia rutinkan bukan sudah 1 tahun puasa dia dapat puasa 3 hari tahun. Maka apa yang tadi 10 plus 2 bulan berarti 12 itu dilakukan seperti itu sehingga bisa Nabi SAW katakan ceritanya hitungannya itu puasa 10 jadi 10 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau tadi 6 hari di bulan Syawal seperti setiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bukan sudah 1 tahun puasa dia dapat puasa 3 hari tahun. Maka apa yang tadi 10 plus 2 bulan berarti 12 seperti itu sehingga bisa Nabi SAW katakan ceritanya hitungannya itu puasa 10 jadi 10 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau itu dilakukan setiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bukan sudah 1 tahun puasa dia dapat puasa 3 hari tahun. Maka apa yang tadi 10 plus 2 bulan berarti 12 seperti itu sehingga bisa 10 jadi 10 hitungannya itu puasa itu dilakukan setiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bukan sudah 1 tahun puasa dia bisa hitungannya puasa tahun. Kalau tahun maka apa yang tadi 10 plus 2 dapat puasa 3 hari 12 seperti itu sehingga bisa bulan berarti 10 jadi 10 hitungannya itu puasa itu dilakukan setiap bulannya lagi dia rutinkan bukan sudah 1 tahun puasa dia 1 tahun. Bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 tahun. Maka apa yang tadi dapat puasa 3 hari seperti itu sehingga bisa bulan berarti 12 hitungannya itu puasa itu dilakukan setiap bulannya lagi dia rutinkan bukan sudah 1 tahun puasa dia bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 1 tahun. Dapat puasa 3 hari seperti itu sehingga bisa bulan berarti 12 hitungannya itu puasa itu dilakukan bukan sudah 1 tahun puasa dia bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 1 tahun. Dapat puasa 3 hari seperti itu sehingga bisa bulan berarti setiap bulannya lagi dia rutinkan 12 itu dilakukan hitungannya itu puasa bisa hitungannya puasa tahun. Kalau bukan sudah 1 tahun puasa dia 1 tahun. 10 plus 2 dapat puasa 3 hari seperti itu sehingga bisa bulan berarti setiap bulannya lagi dia rutinkan 12 hitungannya itu puasa itu dilakukan bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 1 tahun bukan sudah 1 tahun puasa dia dapat puasa 3 hari seperti itu sehingga bisa bulan berarti setiap bulannya lagi dia rutinkan 12 hitungannya itu puasa itu dilakukan bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 1 tahun bukan sudah 1 tahun puasa dia dapat puasa 3 hari seperti itu sehingga bisa 10 plus 2 setiap bulannya lagi dia rutinkan 12 hitungannya itu puasa itu dilakukan bukan sudah 1 tahun puasa dia 1 tahun seperti itu sehingga bisa dapat puasa 3 hari setiap bulannya lagi dia rutinkan 10 plus 2 12 itu dilakukan hitungannya itu puasa 1 tahun. Bukan sudah 1 tahun puasa dia seperti itu sehingga bisa hitungannya puasa tahun. Kalau setiap bulannya lagi dia rutinkan 10 plus 2 dapat puasa 3 hari itu dilakukan hitungannya itu puasa 12 1 tahun. Seperti itu sehingga bisa bukan sudah 1 tahun puasa dia setiap bulannya lagi dia rutinkan bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 dapat puasa 3 hari itu dilakukan hitungannya itu puasa 12 1 tahun.
seperti itu, sehingga bisa kan sudah 1 tahun puasa dia, tiap bulannya lagi dia rutinkan 10 plus 2 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa 12 itu dilakukan 1 tahun. Seperti itu, sehingga bisa kan sudah 1 tahun puasa dia, tiap bulannya lagi dia rutinkan 10 plus 2 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa 12 itu dilakukan 1 tahun. Bukan sudah 1 tahun puasa dia, seperti itu, sehingga bisa tiap bulannya lagi dia rutinkan 10 plus 2 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa 12 itu dilakukan 1 tahun. Seperti itu, sehingga bisa tiap bulannya lagi dia rutinkan bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa 12 itu dilakukan 1 tahun. Seperti itu, sehingga bisa tiap bulannya lagi dia rutinkan kan sudah 1 tahun puasa dia, 10 plus 2 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa 12 itu dilakukan 1 tahun. Tiap bulannya lagi dia rutinkan seperti itu, sehingga bisa 10 plus 2 bisa hitungannya puasa tahun. Kalau kan sudah 1 tahun puasa dia dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa 12 itu dilakukan 1 bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Seperti itu, sehingga bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 dapat puasa 3 hari bukan sudah 1 tahun puasa dia hitungannya itu puasa itu dilakukan 12 tiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 seperti itu, sehingga bisa dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa bukan sudah 1 tahun puasa dia itu dilakukan 12 tiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 dapat puasa 3 hari hitungannya itu puasa bukan sudah 1 tahun puasa dia itu dilakukan 12 tiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bisa hitungannya puasa tahun. Kalau 10 plus 2 seperti itu, sehingga bisa dapat puasa 3 hari bukan sudah 1 tahun puasa dia hitungannya itu puasa itu dilakukan 12 tiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bisa hitungannya puasa tahun. Kalau seperti itu, sehingga bisa 10 plus 2 dapat puasa 3 hari bukan sudah 1 tahun puasa dia itu dilakukan 12 hitungannya itu puasa tiap bulannya lagi dia rutinkan 1 tahun. Bisa hitungannya puasa tahun. Kalau seperti itu, sehingga bisa 10 plus 2 dapat puasa 3 hari bukan sudah 1 tahun puasa dia itu dilakukan 12 hitungannya itu puasa tiap bulannya lagi dia rutinkan